Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Malika Sirvi dari kelas 11 MIPA 6 absen 12. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam bab prinsip ekonomi dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip ekonomi dalam Islam dan juga praktik ekonomi dalam Islam. Prinsip ekonomi dalam Islam. Yang pertama ada muamalah. Pengertian muamalah yaitu muamalah berasal dari kata amala yu'amilu muamalatan, yang berarti saling bertindak, berbuat, dan saling beramal. Sedangkan secara istilah, muamalah adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan bermasyarakat yang harus diikuti dan ditaati untuk menjaga kepentingan manusia. Yang kedua ada prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam ada 8, yaitu yang pertama, transaksi ekonomi harus sejalan dengan syariat Islam. Transaksi secara tidak tunai harus memiliki kejelasan. Catatan utang atau proses transaksi harus sepengetahuan pembeli. Dilarang mengurangi takaran. Transaksi harus berdasarkan akad yang jelas, tidak samar dan kabur. Transaksi harus suka sama suka, transaksi harus terbebas dari riba, dan transaksi dilakukan dengan cara yang makruf. Yang ketiga adalah muamalah dan ruang lingkupnya. Di sini saya akan membahas tentang jual beli, khiyar, riba, gadai, dan sewa menyewa. Yang pertama yaitu jual beli atau al-bai'un. Jual beli secara bahasa berarti memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah tukar menukar uang atau barang dengan barang lain disertai ijab kabul dengan syarat dan rukun tertentu. Ada pula rukun dan syarat jual beli, yaitu yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Syarat penjual dan pembeli adalah balik, berakal sehat, tidak ada pemborosan, dan saling suka sama suka. Yang kedua, adanya barang. Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu suci, bermanfaat, milik sendiri, dan jelas. Yang ketiga, ada alat untuk tukar-menukar dalam kegiatan jual beli atau disebut dengan harga. Yang keempat, yaitu akad. Selanjutnya adalah khiyar. Khiyar secara bahasa berarti memilih atau pilihan. Sedangkan secara istilah, khiyar adalah hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Khiyar dibagi menjadi 3, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Khiyar majelis adalah khiyar di mana penjual dan pembeli boleh meneruskan atau membatalkan jual beli selama keduanya masih dalam satu tempat. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat oleh penjual dan pembeli. Khiyar aibi adalah khiyar di mana pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila barang itu memiliki cacat yang mengurangi kualitas barang. Kemudian ada riba. Secara istilah, riba adalah penambahan pada harta dalam akad tukar-menukar tanpa adanya imbalan atau pengembalian tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Riba dibagi menjadi 4, yaitu riba fadl, riba qard, riba yad, dan riba nasi'ah. Riba fadl yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 20 karat seberat 5 gram ditukar dengan emas 20 karat, namun seberat 6 gram. Kelebihan itulah yang termasuk riba. Yang kedua ada riba qard, yaitu pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya, Budi bersedia meminjami Andi uang sebesar 100.000, asal ia bersedia mengembalikannya sebesar 115.000. Bunga pinjaman itulah yang disebut dengan riba.
Yang ketiga dari bayat, yaitu akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjualan kacang dan ketela yang masih ada di dalam tanah. Yang keempat, riba nasi'ah, yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik, atau membeli padi di musim kemarau tetapi diserahkan setelah panen. Yang keempat, ada gadai atau rahen. Gadai adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. Adapun bolk atau jaminan adalah benda yang dijadikan penguat dalam utang piutang itu. Bolk dalam istilah fikih disebut arahan. Gadai dalam Islam hukumnya mubah, sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Selanjutnya ada sewa menyewa atau al-ijarah. Secara bahasa, sewa menyewa atau ijarah artinya upah atau sewa. Sedangkan secara istilah, sewa menyewa berarti imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Hukum sewa menyewa dalam Islam yaitu mubah. Adapun rukun dalam sewa menyewa yaitu orang yang menyewa dan yang menyewakan. Orang yang menyewa dan menyewakan disyaratkan balik atau dewasa, berakal, orang gila tidak sah melakukan sewa menyewa, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, benda yang disewakan. Benda yang disewakan disyaratkan dapat diambil manfaatnya dan diketahui jenisnya, kadarnya, sifatnya, dan jangka waktu disewanya. Yang ketiga, ada upah atau bayaran sewa menyewa. Sewa upah dalam sewa menyewa harus jelas kadarnya. Dan yang terakhir ada akad. Yang selanjutnya ada praktik ekonomi dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang syirkah, perbankan syariah, dan asuransi syariah. Yang pertama, syirkah. Pengertian syirkah. Menurut bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih hingga tidak dapat dibedakan antara bagian satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang telah bersepakat untuk melakukan sesuatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Landasan dasar hukum syirkah terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya ada rukun dan syarat syirkah. Syirkah dapat dilakukan apabila memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut. Yang pertama ada akad atau perjanjian atau kesepakatan atau sighah. Syarat dapat dimengerti oleh semua orang yang bersyarikat untuk melakukan jenis usaha tertentu dan biasanya dituangkan dalam bentuk akta notaris. Yang kedua, dua pihak yang berakad atau akidani. Syarat berakal sehat, balik, atas kemauan sendiri, merdeka, dan harus memiliki kecakapan melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Yang ketiga, objek akad atau maqud alaihi. Syarat harus halal dan diperbolehkan dalam agama. Yang selanjutnya ada macam-macam syirkah. Syirkah dibedakan menjadi dua, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud. Syirkah amlak adalah
persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan. Syirkah amlak terdiri atas dua macam, yaitu syirkah ikhtiar dan syirkah jabar. Yang kedua adalah syirkah ukut atau syirkah transaksional. Syirkah ukut adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Syirkah ukut dibagi menjadi 5, yaitu syirkah inan, syirkah wujud, syirkah mudabarah, syirkah abdan, dan syirkah mufawadah. Ada pula hal-hal yang membatalkan syirkah, yaitu yang pertama, salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasyaruf atau kehilangan mengelola harta. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanyalah anggota yang meninggal saja. Yang keempat, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Yang kelima, modal para anggota lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Berikutnya ada hikmah melakukan syirkah. Melaksanakan syirkah mempunyai hikmah sebagai berikut. Yang pertama, adanya rasa tolong-menolong. Yang kedua, saling membantu dalam kebaikan. Yang ketiga, menjauhi sifat egoisme. Yang keempat, menumbuhkan rasa saling percaya. Yang kelima, menyadari kelemahan dan kekurangan. Dan yang terakhir, menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat dan sebagainya. Yang kedua ada perbankan syariah. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Berikutnya prinsip-prinsip perbankan syariah. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan, yaitu perniagaan atas barang-barang haram, bunga atau riba, perjudian dan spekulasi yang disengaja atau maisir, dan ketidakjelasan dan manipulatif atau gharar. Produk perbankan syariah. Perbankan syariah mempunyai produk sebagai berikut. Yang pertama, titipan atau simpanan. Dalam titipan atau simpanan terdapat al-wadi'ah atau jasa penitipan dan deposito mudharabah. Yang kedua, bagi hasil. Dalam bagi hasil terdapat al-musyarakah atau joint venture, al-mudarabah, al-muzara'ah, dan al-musaqah. Yang ketiga, jual beli. Dalam jual beli ada 3, yaitu bai' al-murabahah, bai' as-salam, dan bai' al-istisna. Yang keempat ada sewa, yaitu al-ijarah dan al-ijarah muntahiyah bitamlik. Yang kelima ada jasa. Jasa di sini dibedakan menjadi 5, yaitu al-wakalah, al-kafalah, al-hawalah, ar-rahan, dan al-qadr. Berikutnya perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional terletak pada banyak hal, yaitu pada perbedaan hukum yang digunakan, perbedaan investasi, perbedaan orientasi, perbedaan pembagian keuntungan, perbedaan hubungan nasabah dan bank, dan perbedaan pengawasan. Berikutnya ada asuransi syariah. Asuransi syariah berasal dari bahasa Belanda, yaitu asuranti yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan at-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung atau as-suradeur disebut dengan mu'aminin, dan tertanggung atau gias-rurerde disebut musta'min. Hukum asuransi menurut fikih atau Islam yaitu boleh atau jaiz. Ada juga perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah, yaitu asuransi syariah memiliki Dewan Pengurus Syariah atau DPS. Dalam asuransi konvensional tidak ada. Yang kedua, dalam akad. Asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong, sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli. Yang ketiga, investasi dana.
Asuransi syariah menggunakan bagi hasil atau mudharabah, sedangkan asuransi konvensional memakai bunga atau riba. Yang terakhir adalah kepemilikan dana. Asuransi syariah menggunakan hak peserta, sedangkan asuransi konvensional menggunakan milik perusahaan. Sekian penjelasan saya dari bab 3 ini mengenai prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.